Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poles Podcast Lisensi. Menyuarakan opini, menawarkan solusi. Halo teman-teman, kenalin di sini gue Cika Fiorentina selaku host pada podcast kali ini. Nah, kira-kira kita tuh mau ngangkat isu apa sih sebenarnya di sini? Nah, yang akan kita bahas pada hari ini tuh terkait penurunan peringkat ekonomi syariah di Indonesia yang awalnya dari peringkat 3 menuju peringkat 4. Kira-kira kita bakal bahas sama siapa ya? Perkenalkan nih dua narasumber keren dan tampan-tampan kita. Terima kasih buat Kak Cika. Oke. Perkenalkan, nama gue teman-teman Devtio Ikuan, biasa dipanggil Devtio. Sekarang masih menjadi mahasiswa ekonomi syariah semester 4. Gue nih sekarang. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua, Cika juga. Nama gue Nurul Hadi. BTW jangan dipanggil Nurul ya, panggilnya Hadi. Karena gue kalau panggil Nurul nanti takutnya panggilnya ini. Ya udah gitu lah. Oke, jadi gue juga dari semester 2 angkatan 25 jurusan ekonomi syariah, dan gue juga termasuk anggota lisensi. Iya. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, kalau dua narasumber kita ini tuh mereka ini duta ekonomi syariah. Alhamdulillah. Keren banget gak sih anggota-anggota lisensi tuh ada dua duta ekonomi syariahnya nih. Nah, jadi kan pas banget ya sama pembahasan kita kali ini. Jadi di sini tuh aku mau ngebahas tentang kan isu literasi dan inklusi keuangan di Indonesia nih Kak. Sebenarnya itu kan belum seluruhnya selesai. Yep. Dan dimana hal itu tuh dibuktikan sama data laporan State of the Global Islamic Economy bahwa penurunan peringkat dari yang awalnya 3 menuju 4. Jadi sebenarnya tuh penurunan ini tuh menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia, dimana potensi ini kan di Indonesia itu sebagai pemilik populasi muslim terbesar ya. Tapi mereka tuh tapi Indonesia ini tuh belum sepenuhnya mengoptimalkan. Jadi menurut kakak-kakak nih, menurut abang-abang, faktor ini atau masalah ini tuh gimana sih kira-kira? Lu dulu atau gue dulu nih? Kayaknya yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu. Oke. Maksudnya yang lebih ahli dulu gitu. Oke, mungkin menjawab dari pertanyaan Cika ya, terkait penurunan peringkat ekonomi syariah Indonesia ya, dan juga masalah inklusi dan literasi. Kalau kita melihat di data OJK yang terbaru terkait literasi dan inklusi ekonomi syariah Indonesia itu lebih tinggi literasi dan inklusinya. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwasannya apa sih alasan masyarakat itu tidak mau menggunakan layanan ekonomi syariah sedangkan literasinya tinggi. Tetapi di lain sisi upaya-upaya pemerintah juga sudah terlihat untuk meningkatkan literasi serta inklusi ekonomi syariah Indonesia. Tapi di lain sisi ada upayanya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi syariah, tapi justru kita juga butuh kolaborasi dan antusias serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Kalau karena dalam sistem ekonomi syariah, kalau hanya kita bertumpu terhadap pemerintahan dan lembaga keuangan syariah, tapi tanpa ada kolaborasi, itu sistem itu tidak terjalan dan kita tidak bisa meningkatkan kualitas ekonomi syariah kita dalam skala nasional dan internasional. Bener banget, berarti emang perlu ada kolaborasi nih antara pemerintah sama masyarakat. Biar apa? Biar perekonomian ekonomi syariah di Indonesia ini tuh tetap stabil, tetap maju ya kan. Oke deh, kalau dari Hadi sendiri gimana kira-kira? Menarik nih. Gue setuju sama yang disampaikan oleh Bang Tio, bahwasannya memang perlu peningkatan dari sisi literasi dan inklusi. Cuman ternyata kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, itu ternyata banyak faktor yang menyebabkan tadi ya penurunan data
SGIE, Indonesia dari peringkat 3 ke peringkat 4 itu memiliki banyak faktor, terutama dari sisi regulasi, kemudian juga dari sisi dukungan pemerintah kepada kayak misalkan pemasaran dan segala macamnya gitu. Akhirnya banyak sekali sih yang perlu diinovasikan lebih lanjut lagi, terutama untuk kita ya nanti ya sebagai sebagai agent of change, ya kan. Perlu banget untuk kita mempelajari lebih lanjut gitu, terutama yang sekarang lagi kuliah, apalagi kita sebagai warga ekonomi syariah gitu kan. Nah untuk itu ya intinya banyak yang perlu dievaluasi dan inovasi untuk nantinya untuk keberlanjutan ekonomi syariah gitu. Oke, keren banget nih Hadi. Berarti selain regulasi dan inklusi tadi tuh emang kita tuh perlu ningkatin yang namanya kolaborasi, terus inklusi dan regulasinya itu harus bagus. Yang dimana tuh masyarakat Indonesia tuh biar menggunakan dan mempraktekkan ekonomi syariah itu sendiri. Oke deh. Jadi tuh di sini ya, di sisi lain kan pemerintahan itu tuh baru di bawah Prabowo nih yang membawa ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi walaupun tadi tingkat inklusi dan literasi ini menjadi tantangan untuk masyarakat, masih banyak lagi tantangan yang lain seperti regulasi dan kurangnya kolaborasi gitu kan. Jadi dimana tuh kita memang harus memperhatikan antara visi besar pemerintah sama realitas di lapangan. Yang dimana tuh kita harus ningkatin inklusi, terus literasinya, biar perekonomian syariahnya itu tetap stabil gitu kan. Oke deh, jadi menurut Bang Tio nih, aku mau tanya pertanyaan. Dimana kan kita mengangkat isu literasi dan inklusi ekonomi syariah nih. Jadi perekonomian syariah di Indonesia itu sekarang tuh kondisinya lagi seperti apa sih, dan udah sejauh mana kira-kira menurut Bang Tio? Kalau kita melihat sejarah ya, kan sejarah ekonomi syariah Indonesia itu ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun antara 91 atau 1992. Berarti kita masih kurang lebih berapa tahun ya? 92 sampai 2026 berapa tahun? 35 tahun ya. Ekonomi syariah itu beroperasi di Indonesia. Nah, dalam waktu kurang 35 tahun, secara data dan realita tersebut kita udah menunjukkan tren yang positif dan situasi positif dengan banyaknya adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Seperti contoh tahun 1998 itu dibuatkannya sistem perbankan dua sistem. Yang awal kan cuma sistem konvensional ya. Tahun 1998 dan 1999 itu Bank Indonesia itu mengeluarkan dua sistem, antara perbankan konvensional sama perbankan syariah. Terus dilanjut adanya kita ngebentuk indeks saham syariah Indonesia, ada JI, terus ada undang-undang 2008 tentang perbankan syariah, ada undang-undang tentang zakat dan wakaf dan lain sebagainya. Dalam waktu kurang 35 tahun sebenarnya kita tuh udah melakukan upaya yang sangat bagus karena kita cepat beradaptasi, apalagi kan ada peraturan yang mana minimal itu kita harus melakukan spin off, kayak unit usaha syariah itu harus melakukan namanya spin off untuk menjadi bank umum ya kan. Salah satunya adalah BSI ya kan, yang awalnya berawal dari 3 unit usaha syariah antara Mandiri, BNI sama BRI kan, akhirnya menjadi BSI. Nah, sebenarnya dalam 35 tahun ini sampai saat ini sebenarnya kita udah bagus, tapi ada upaya dan PR yang harus kita lakukan karena sejauh ini saya lihat kita tuh hanya mengejar namanya kuantitatif, hanya sebatas angka dan data, tapi kita tidak melihat seberapa besar dampak dan kualitas yang terjadi saat ini. Kalau kita hanya mengejar peringkat 3, peringkat 2, atau peringkat 1 secara internasional, tapi ternyata realita tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan negara, itu sama aja. Jadi kita di lain sisi kita hanya harus mengejar kuantitatif, kita juga mengejar namanya kualitatif. Mungkin seperti itu. Kualitasnya. Iya benar, kualitasnya. Jadi yang aku simpulin nih, kira-kira dalam waktu kurang lebih 35 tahun kita tuh sebenarnya udah ada upaya buat ningkatin ekonomi syariah di Indonesia. Nah, tapi kita tuh jangan hanya ngejar angka atau ngejar kualitatif, tapi kita tuh juga harus ngejar istilahnya itu dampak atau kualitas dari perekonomian kita gitu kan. Oke, keren banget nih Bang Tia.
Nah lanjut nih, aku mau nanya sama Hadi. Apa tuh? Hadi, menurut lu nih, kalau dibandingin sama negara lain kayak Malaysia, Iya. nah kalau kita tuh kalah di bagian mana sih? Kan tadi kita udah jadi negara yang punya populasi masyarakat muslim Iya, terbesar nih. betul. Jadi kita kalah di mana sebenarnya, Di? Oh gitu ya. Iya, ini juga sebelumnya sangat problematis ya. Gue mungkin bisa menganalogikan kayak gini. Contoh nih, gue punya warteg contoh ya, warteg yang gede nih. Warteg gede, isinya lengkap. Ada udang, ada orek, ada semur, pizza ada Jadi segala lapar macam. nih, Iya. Banyak pesan siang ya. Iya gitu. Jadi lapar. Terus minumannya lengkap segala macem. Di sisi lain, kita punya saingan. Kita punya warteg gede. Cuma di sisi lain kita ada warteg juga. Saingan bisnis. Saingan Oke. bisnis. Kita udah punya lengkap segala macem kan. Nah, dia ini nggak terlalu lengkap. Cuman kok kita lihat, kok dia Banyak yang beli. Iya, pembelinya malah dari luar negeri gitu kan. Nah ini yang mungkin bisa gua gambarkan dari situasi Indonesia saat ini. Loh, kenapa? Loh, kita punya 209 juta penduduk muslim di negara ini, ya kan? Terus apalagi konsumsi dari industri halal itu kita juga paling besar. Loh, tapi ironisnya apa? Ironisnya itu impor kita juga termasuk negara paling tinggi mengimpor barang. Kita masih butuh masih ketergantungan bahan-bahan aktif dari luar negeri kayak buat industri farmasi dan segala macamnya. Nah itu mungkin menjadi salah satu kekurangan dari Indonesia sendiri. Nah terus pertanyaannya tadi apa sih gitu kan yang menjadi ketertinggalan ya? Iya, apa sih kita kalahnya di mana nih kalahnya di mana? Iya, Kalahnya di mana sih gitu ya? nih? Iya. Kalahnya di bola sih. Iya. Baru pengen menjawab gitu. Kalah di bola. Iya. Itu sih gue. Pengen sih masuk timnas ya. Iya. Oke, lanjut aja. Kalahnya di mana? Nah, seperti yang gue katakan di awal ya, lagi-lagi soal regulasi dan sertifikasi. Jadi gini, kalau di Malaysia itu mereka memiliki namanya Jakim kalau nggak salah ya, Jakim. Jadi jabatan semacam lembaga federal seperti Bank Indonesia kalau di Indonesia. Cuma kalau di Malaysia memiliki dua. Jadi bank sentralnya ada sendiri, untuk Islamnya juga ada sendiri tuh. Namanya Jakim kalau nggak salah ya. Nanti boleh dikoreksi teman-teman. Nah, Jakim ini ini kita berbicara tentang sertifikasi halal ya. Biasanya untuk sertifikasi halal di Malaysia itu mereka untuk UMKM memiliki sertifikasi halal itu hanya membutuhkan satu lembaga. Cuman Jakim doang nih. Jadi sistemnya kayak gini. Mungkin gue bisa gue gambarkan kayak gini. Jadi kalau misalkan contoh Cika punya punya misalkan fashion lah gitu ya, punya fashion. Jika pengen fashionnya ini ada ininya, label halalnya gitu. Cika tinggal, kalau misalkan Cika di Malaysia, Cika tinggal download aplikasi namanya My Halal. My Halal kalau nggak salah, nanti boleh dilihat lah di Play Store atau App Store. Nah itu tinggal download aplikasinya, daftar gitu kan. Nanti tinggal dicek sama Jakimnya, terus ada audit ke lapangan nanti ke Disida Cika gitu kan. Iya, ada audit ke lapangan. Habis itu udah nanti tinggal di ketok palu istilahnya, misalnya ini halal apa enggak gitu kan, ketok palu, setelah itu udah langsung pengeluaran logo atau sertifikasi halal gitu, udah selesai ya, cuma satu lembaga doang. Nah tapi kalau di Indonesia ribetnya apa? Coba kita kalau di Indonesia itu ada 3 lembaga yang kita perlukan untuk membuat sertifikasi halal. Jujur banyak tuh ya. Waduh. Banyak banget tuh. Itu tiki-taka Aduh. Tiki-taka kalau di bahasa Rodat ya gitu. Nah, apa aja? DBJBH, LPH, sama MUI. Lumayan banyak tuh. Jadi dari sistem aja kita udah kurang efisiensi lah gitu bahasanya. Mungkin kurang efisiensi karena itu menjadi salah satu kendala yang untuk UMKM sendiri, karena kan kita kalau berbicara soal ekonomi syariah atau industri halal itu kan biasanya dianalogikan biasanya sertifikasi halal dan segala macamnya untuk meyakinkan atau menarik konsumen muslim gitu kan ya, kayak gitu ya. Sementara kayak gitu sih di Indonesia sendiri untuk
sertifikasi halal masih sulit karena tadi harus melewati 3 lembaga itu. Kita harus ini dulu daftarin lembaga kita ke BPJPH, terus dari BPJPH cek dokumen, habis itu dari BPJPH ke LPH lembaga pengesahan syariah atau apa gitu, LPH kalau nggak salah ya. Nanti boleh cek ya teman-teman. Itu untuk dicek tuh produksinya kayak gimana, segala macamnya, bahan-bahannya apa aja. Habis itu baru di pengesahan, baru ditentukan ketok palu di MUI. Nanti pengesahan di BPJPH lagi kayak gitu. Jadi lumayan ribet tuh dari sisi regulasinya kayak gitu. Terus juga nggak cuma dari regulasi, kita juga dari dari pemerintahan juga sepertinya agak mungkin belum terbuka atau belum terrealisasikan kayak pemasaran lebih lanjut soal industri syariah ini. Ya, gitu. Berarti nih kalau yang aku tangkap, kita tuh sebenarnya ketinggalannya itu masih yang deket-deket lah, belum jauh. Karena dimana kita tuh yang punya potensi besar, kayak masyarakat muslim kita terbanyak, terus tadi yang produksi halal itu kita masih yang terbanyak. Nah, tapi di sini tuh masyarakat itu masih nganggep kalau ekonomi syariah itu tuh ribet. Apalagi tadi contohnya tentang sertifikasi halal. Nah, mungkin di sini pemerintah atau lembaga keagamaan lainnya itu bisa mempermudah proses sertifikasi halal. Jadi para UMKM itu juga bisa mendapatkan sertifikasi halal ini dengan mudah dan prosesnya itu enggak begitu makan waktu. Iya, dan sehingga nanti fokusnya juga tidak hanya di untuk sertifikasi halal saja, sehingga nanti bisa fokusnya untuk ke pendistribusian ke luar negeri, sehingga ekspor segala macam gitu kan. Lumayan kan? Benar. Nggak lumayan lagi gitu kan. Ya udah itu. Wah, bisa melesat itu Mas. Jadi nih pertanyaan berikutnya, kira-kira Bang Tio, sebenarnya tuh kalau untuk ekonomi syariah, masyarakat itu sebenarnya nggak paham, nggak tertarik, atau yang aksesnya itu susah kayak yang tadi Hadi bilang. Kalau misalnya dari proses-prosesnya itu susah, atau emang dari masyarakatnya sendiri kira-kira? Kayaknya semuanya ya. Aduh, komplit banget. Nggak paham, nggak tertarik, akses. Kayak semuanya masuk. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat ya, apakah masyarakat itu dia paham atau tertarik atau punya akses, itu semuanya ada. Karena pertama tadi kita melihat literasi juga kan, bahkan saya sendiri kayak kita lingkup ekonomi syariah kan masih banyak yang belum paham secara detail mekanisme ekonomi syariah gitu kan. Jadi sebenarnya secara pemahaman itu kita masih rendah. Yang mana kan kalau nggak salah itu literasi keuangan syariah Indonesia itu belum mencapai 20%, masih di bawah 20% kalau nggak salah ya. Nah, itu pertama terkait pemahaman. Kedua, ketertarikan itu juga terjadi karena yang kita lihat secara realita juga, sebenarnya ekonomi syariah itu dia menawarkan hanya sebatas label syariah atau menawarkan secara kualitas. Nah, itu tuh pertanyaannya sedikit pinggir jurang ya. Waduh, ya, gitu. Takut jatuh nih. Karena contoh seperti misal simpel kita pengen buka bank syariah. Ya contoh kan saya pengen buka rekening bank syariah. Kita itu pengen buka itu karena cuma nyari aman, halal atau menurut syariah, atau memang selain dia halal atau syariah tapi juga berkualitas. Nah, itu yang jarang orang perhatiin dan juga menjadi PR. Makanya kan ketika kita hanya menjual sebatas syariah saja, ketertarikan itu sangat dipengaruhi terhadap masyarakat. Jadi pertama itu sih, kita harus menghindari namanya label syariah itu ya. Kita juga menjunjung tinggi namanya kualitas. Jadi udah mas syariah, halal, sesuai Islam ya kan, terus berkualitas. Begitu kan combo banget ya. Ibaratnya manusia itu dia menguasai urusan dunia duniawi sama akhiratnya. Kayak gitu deh tuh. Kalau keuangan syariah kita harus menguasai namanya secara syariat, peraturan, dan juga secara kualitas. Nah, itu juga mempengaruhi terkait ketertarikan masyarakat ya. Terus kedua, akses. Nah, akses juga yang kita lihat per hari ini ya, dan juga akses terhadap keuangan syariah itu terhadap masyarakat itu juga masih kurang. Apalagi kita melihat jumlah dominasi bank syariah Indonesia juga masih minim kan, dikit gitu. Apalagi tadi kan terhadap akses ya, sertifikasi halal juga
agak birokrasinya ribet. panjang ya kan, apalagi belum kayak daerah-daerah 3T ya kan, itu masih menjadi PR dan itu juga masih mempengaruhi terhadap sistem ekonomi syariah gitu. Makanya itu semua termasuk lah, antara tadi nggak paham ya kan, nggak tertarik sama juga akses gitu, karena itu juga menjadi kombinasi dan memberikan dampak langsung terhadap sistem ekonomi syariah per hari ini. Oke, berarti yang di dalam pertanyaan itu semuanya terpenuhi ya. Iya. Yang masyarakatnya itu ada nggak paham, terus kurang tertarik, sama aksesnya itu lumayan cukup susah dan memakan waktu yang lama gitu. Jadi di sini tuh emang solusinya tuh kita harus membedah dan mengangkat seluruh baik dari konvensional maupun baik dari kualitas si ekonomi syariah itu sendiri gitu kan. Oke. Nah, kalau ke Hadi nih, Hadi. Gimana? Nah, menurut lu nih? Jangan Kak. Enggak. Menurut lu nih, ada nggak sih hal yang bikin masyarakat trust issue sama ekonomi syariah? Ada nggak? Yang membuat masyarakat trust issue sama ekonomi syariah. Nah, satu waktu gua ini ya ke Tok Madura. Waduh, Iya. di mana tuh? Tok Madura di sini, Pisangan, Ciputat. Nah, gue beli Indomie gitu kan. Indomie, tau kan Indomie kan? Tahu dong. Ya, makanan kan? Iya. Nah, gue beli Indomie, terus gue lihat belakangnya, oh iya ada label halalnya nih. Terus di situ gue bertanya-tanya, aslinya label halal ini untuk apa sih? Nah itu ketika gue belum mengenal ekonomi syariah, ketika gue belum dalam kondisi gue belum mempelajari ekonomi syariah gitu. Nah mungkin itu juga salah satu trust issue yang dialami oleh masyarakat ya sekarang. Itu aslinya halal itu apa sih gitu kan? Mungkin itu sih yang menjadi trust issue, karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita tanya ya ke ibu saya, mungkin ibu saya termasuk juga orang yang UMKM. Ibu saya juga UMKM BTW, punya toko gitu, toko kelontong. Dan ketika saya tanya gitu, ketika gue tanya, Bu, kenapa nggak pakai bank syariah gitu kan? Ibu gue pakainya bank BRI. Oh. Iya. Kenapa nggak pakai bank syariah? Karena bank syariah saya nggak tahu, ribet gitu kan segala macam. Nah itu mungkin juga salah dua ya, yang menjadi trust issue gitu kepada dari masyarakat sendiri, karena menganggap bank syariah itu ribet segala macam. Mungkin itu kalau dari pandangan gua ya, betul nyambung sama yang dikatakan oleh Bang Tio tadi, masalah literasi ya. Jadi masyarakat belum terliterasi aslinya kayak gimana sih sistem atau akad yang dia jalankan gitu dalam itu gitu kan. Makanya dia mungkin ribet padahal dia belum tahu gitu kan. Iya gitu sih paling soal itu tadi, karena masyarakat masih bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya gimana sih gitu ekonomi apa sih gunanya label halal, apa sih kenapa sih gitu bank syariah ribet. Mungkin itu sih salah satunya, solusinya adalah soal literasi ya. Oke, berarti emang bener ya, lagi-lagi literasi, lagi-lagi inklusi, dan dimana tuh sistemnya masih membuat masyarakat bingung. Kayak gimana sih prakteknya, pelaksanaannya gitu kan. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Bang Tio. Kira-kira menurut Bang Tio, generasi muda itu punya peran nggak sih buat naikin ekonomi syariah Indonesia tuh kira-kira? Itu pertanyaan yang sangat ini ya, menusuk ya. Kita sebagai Generasi muda ya? generasi muda, sebagai masyarakat ekonomi syariah, sebagai duta juga kan kayak aduh. Ke kita banget ya pertanyaannya. Oke, kalau kita bilang apakah pemuda saat ini, generasi muda saat ini punya peran, itu pasti. Apalagi kan kalau nggak salah itu pemerintah itu punya goals ya. Mungkin itu 2030 itu ya kalau salah ya. 2030 itu kita mau menjadi pusat industri halal dunia. Kalau saya itu saya juga pernah dengar pas ada seminar di UI ya, itu disampaikan langsung oleh OJK, kalau salah kan orang OJK. Jadi punya sedikit ambisi atau goals terkait Indonesia ini menjadi pusat industri halal dunia. Nah kita sebagai pemuda ya, sebagai generasi muda, kan, itu memiliki peran sangat penting dalam terkait ekonomi syariah, untuk meningkatkan ekonomi syariah ini. Sebenarnya kalau kita
hal simpel yang bisa kita lakukan adalah kita meliterasi. Iya. Jujur, awalnya saya pernah ketemu teman saya kan di rumah itu teman nongkrong. Dia pernah kayak pakai ada satu inilah apa namanya m-banking, ya. Tapi yang bukan ada cabangnya. Jadi yang Kayak e-wallet gitu tuh. ya e-wallet gitu kan. E-wallet. Terus tiba-tiba dia dapat pendapatan per hari. Oh, Ternyata pendapatannya itu dari mana? Dari bunga. Waduh. Nah itu kayak Oh, itu ya. ya ada lah kan Oke, ya, ada. ada lah. Jangan sebut Jangan merek. sebut. Tiba-tiba dia bilang, oh enak nih bang. Syukur yuk. Enak tadi bang nih dapat bunga nih. Langsung pas di situ posisi gue kayak langsung memberitahu itu nggak boleh, itu riba segala macam. Tapi kita harus memberitahu juga terhadap bahwasannya riba itu bukan hanya sebatas apa namanya haram atau halalnya gitu, Iya. tapi juga dampak multiplier terhadap ekonomi. Jadi kita harus memberitahu secara syariat juga dan juga harus memberitahu secara realita seperti apa dampak dari riba. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ekonomi syariah gitu. Jadi kita sedikit mengeliterasi, memberitahu terhadap teman-teman kita sekitar kan, bahkan orang tua kita gitu dan juga keluarga kita untuk apa namanya menggunakan fasilitas atau akses terhadap ekonomi syariah gitu. Sesimpel kita menggunakan bank BSI, terus apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional kan menjadi salah satu bentuk upaya kita dalam meningkatkan ekonomi syariah. Oke, bener banget. Jadi walaupun kita maksudnya masih pelajar nih, masih mahasiswa, kita tuh seenggaknya bisa mengedukasi kecil-kecilan lah, Benar. walaupun ke teman atau ke tetangga, bahkan ke orang tua sendiri pun kita tuh pelan-pelan ngasih tahu biar gimana tuh biar nggak berkelanjutan, biar efeknya tuh nggak makin besar. Benar. Nah, jadi sesuatu yang kecil kan kalau lama-lama dilakuin bisa jadi hasil yang besar kan, Yes. gitu. Nah, kalau dari obrolan kita kali ini tuh sebenarnya kita tuh udah punya potensi yang besar nih, ya nggak sih kakak? Betul. Nah, tapi gimana caranya tuh kita ngelolanya dengan baik? Seperti yang masyarakat ekonomi terbesar muslim kan kita udah megang nih Betul. ibaratnya. Nah, tapi di sini tuh emang perlu ada tingkat apa ya, literasi dan inklusinya Inovasi. itu dan inovasi yang tadi yang dimana mekanismenya itu jadi lebih mudah dan kita tuh bisa mengedukasi kecil-kecilan lah ibaratnya biar masyarakatnya itu lebih terdampak gitu. Nah, mungkin ada nggak kayak kata-kata dari Bang Tio ataupun Hadi nih buat closing statement? Gimana tuh kira-kira? Terkait ini apa, Ekonomi syariah, iya. Nah, kira-kira pemuda Indonesia nih kayak kita apa yang harus kita lakuin dan apa tuh kira-kira tipsnya gimana tuh dari duta-duta ini? Aduh. Oke, itu siapa bang? kayaknya dari Hadi lu dulu boleh dah. Hadi. Oke. Closing statement ya. Iya. Sebagai anak muda, apalagi kita sebagai masyarakat ekonomi syariah gitu kan, bukan hal yang mudah untuk meliterasi, apalagi meningkatkan inklusi gitu kan. Itu kan suatu hal yang besar gitu kan bisa dibilang. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan teman-teman. Pertama, kita bukan lagi di zaman yang sulit untuk berkomunikasi gitu kan. Kita bisa melakukan bisa melakukan literasi atau bisa mengedukasi teman-teman yang lain lewat edukasi digital kayak Instagram, WhatsApp dan segala macam. Karena ekonomi syariah, sistem syariah itu bukan lagi soal kapan majunya, tapi soal kapan kita bisa berkontribusi di dalamnya. Oke deh, keren banget ini. Iya, yaudah gitu. Dari Bang Tio gimana Bang? Closing statement ya terkait ini buat siapa nih? Buat teman-teman atau gimana? Buat Bukan. teman-teman boleh, buat Oke. kita seluruhnya. Closing statement pertama ya jangan lupa pakai bank syariah. Aduh, itu sih itu sih poin utama itu. Pertama sih, jangan lupa Jangan pakai yang Bisa nggak bisa Iya. ya? Aturan pakai itu tadi. jangan lupa pakai bank syariah ya apa kita karena kalau teman-teman apa namanya lebih cari tahu lebih dalam bahwasannya memang ekonomi syariah itu kan kita bukan hanya keuangan tapi ya industri produksi dan konsumsi kan. Syariah itu benar-benar sangat transparansi, adil dan benar-benar sangat bagus lah buat orang banyak gitu. Maslahatan gitu. Maslahatan banget. Sebenarnya
kita harus pahami ekonomi syariah itu bukan hanya sebatas label syariah, tapi juga memberikan kontribusi dan dampak multiplier efek yang sangat positif ya. Karena apalagi kan di ekonomi syariah itu kita menjunjung tinggi namanya profit sharing, ya kan, profit risk sharing, terus kita menjunjung tinggi namanya ketimpangan ekonomi syariah. Jadi kita sebenarnya kita harus melek lah terhadap hal-hal seperti itu. Jadi untuk meningkatkan ekonomi syariah ke depan. Keren banget. Jadi itu teman-teman, yang nomor 1 itu kita harus pakai bank syariah. Dan fun fact-nya itu jadi syarat ujian loh. Ya nggak, Di? Masa ya? Iya, aduh masa lupa. Oke deh, thank you banget buat Bang Tio, buat Hadi. Sebuah kehormatan bisa diundang Yes. di Podcast. Podcast lisensi. Oke. Gue Cika, thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.